Halo semuanya, selamat datang kembali di channel Bang Iman. Di kesempatan kali ini kita akan jalan-jalan melewati perbatasan yang penuh rintangan. Film yang berjudul Bajrangi Bhaijaan rilis pada tahun 2015. Bajrangi Bhaijaan menceritakan tentang mengajarkan kepada kita untuk saling menghargai, berkasih sayang dan bersikap toleransi antar umat beragama. Mari masuk ke alur cerita filmnya. Film ini dimulai ketika seorang anak bernama Syahida sedang ikut bersama ayahnya menggembala domba di bukit. Ketika itu ayahnya menyuruh Syahida pulang karena hari sudah mulai gelap. Lalu Syahida pun langsung bergegas pulang sambil bermain roda dengan menuruni bukit. Namun sayang, rodanya terlepas dan Syahida pun berlari mengejar roda tersebut. Karena berlari menuruni bukit yang curam, Syahida pun jatuh dan terguling-guling hingga akhirnya jatuh ke jurang. Ayahnya yang baru sampai di dekat rumahnya pun ditanya oleh istrinya, kemana Syahida kok belum pulang ke rumah. Menyadari hal itu ayahnya pun kaget dan menyadari ada yang tidak beres dengan anaknya. Karena Syahida seharusnya sudah pulang lebih dulu. Ayahnya dan warga pun langsung bergegas mencari Syahida. Dan salah satu warganya menemukan Syahida masih selamat karena menyangkut di batang pohon tepi jurang. Syahida adalah seorang anak kecil yang tidak bisa berbicara. Sehingga saat itu ia tidak bisa berteriak untuk meminta tolong dan hanya bisa menunggu orang lain untuk menolongnya. Akibat dari peristiwa itu, para sepuh dan tokoh masyarakat di sana pun bermusyawarah dan menyarankan orang tuanya Syahida untuk membawanya ke tempat suci di India. Untuk berobat di sana supaya Syahida dapat berbicara seperti anak yang lainnya. Namun masalahnya mereka ini tinggal di Pakistan dan India adalah negara tetangga kurang akur. Ayahnya Syahida tidak bisa pergi ke sana karena dia pernah tergabung dalam militer sehingga tidak mungkin mendapatkan visa untuk pergi ke India. Mendengar hal tersebut, ibunya Syahida memutuskan bahwa dirinya lah yang akan membawa Syahida berobat ke India. Apapun resikonya ibunya tetap ingin pergi ke sana berharap agar Syahida bisa berbicara. Hari pemberangkatan pun tiba, namun ayahnya Syahida tidak bisa ikut ke sana dan hanya bisa mengantarkan istri dan anaknya ke stasiun kereta. Sebenarnya sangat rawan bagi mereka untuk pergi ke India. Selain mereka Pakistan, mereka juga seorang Muslim, apalagi kedua negara ini sebelumnya pernah berkonflik. Scene berganti, Syahida dan ibunya pun pergi ke tempat suci tersebut. Ibunya sangat berharap dengan mengikuti ritual-ritual yang diadakan di sana Syahida bisa berbicara. Kepercayaan mereka, tempat suci tersebut bisa mengabulkan segala niat hajat dan harapan serta tempat suci itu terbilang sangat mujarab. Setelah dari tempat suci itu, Syahida dan bundanya pun kembali pulang ke Pakistan dengan menaiki kereta, namun di tengah perjalanan, tiba-tiba kereta yang mereka tumpangi mogok dan mengalami kerusakan, sehingga untuk sementara perjalanan mereka ditunda. Karena terlalu lama menunggu, akhirnya para penumpang pun banyak yang tertidur termasuk Syahida dan ibunya. Saat Syahida terbangun dari jendela kereta, Syahida melihat anak domba di luar, lalu ia pun menghampirinya hingga asyik bermain dengan domba itu. Pada saat Syahida sedang asyik bermain bersama domba kecil itu, tanpa sepengetahuannya kereta yang tadi ia tumpangi pun berjalan kembali dan Syahida pun tertinggal. Sungguh malang nasibnya Syahida, karena ia harus tertinggal kereta sendirian dan hanya bisa melambaikan tangannya sambil mengejar kereta itu dengan langkah kecilnya tanpa suara. Karena ia masih bisu. Semakin lama kereta pun semakin jauh melaju dan Syahida saat itu hanya bisa menangis dan penuh harap. Tak lama setelah itu Syahida melihat kereta lain yang melintas, berpikir bahwa kereta itu punya tujuan yang sama. Menuju Pakistan. Ia pun menaiki kereta barang tersebut, namun setelah berjalan ternyata kereta barang itu malah melaju ke arah yang berlawanan. Sementara itu di kereta penumpang, ibunya Syahida terbangun dan kaget ketika melihat anaknya tidak ada di sampingnya. Dia pun panik dan berteriak memanggil-manggil nama Syahida. Karena semakin panik ia pun meminta kepada petugas kereta agar kereta itu berhenti. Pencarian pun dilakukan, namun sayang karena Syahida tak kunjung ditemukan. Ibunya bersikeras untuk mencari anaknya sendiri. Namun akhirnya ia pun hanya bisa pasrah karena untuk kembali ke India pun, dirinya perlu visa lagi. Akhirnya ibunya Syahida pun pulang dan ia bersama suaminya melaporkan kejadian itu ke kantor polisi. Mereka hanya bisa berharap agar Syahida bisa bertemu dengan orang baik yang mau menjaganya. Keesokan harinya, Syahida yang tertidur di kereta barang pun terbangun. Ia terbangun di tengah-tengah warga India yang sedang mengadakan perayaan Dewa Hanuman. Syahida pun masuk ke tempat keramaian tersebut. Di tengah-tengah keramaian tersebut Syahida melihat seorang pria berbajrangi.
yang sedang menari-nari dan bernyanyi. Ketika acara tersebut selesai, Bajrangi juga melihat Syahida sedang menatapinya. Kemudian Bajrangi pun menawarkan Syahida minuman. Dan Syahida pun langsung berlari ke arahnya lalu menghabiskan minuman tersebut. Melihat hal itu Bajrangi pun merasa heran dan oleh karena Syahida terlihat sangat haus maka Bajrangi pun memesankan kembali minuman beserta makanannya untuk Syahida. Di saat Syahida sedang makan, mereka pun sambil menanyakan nama kepada Syahida. Namun, karena Syahida tidak bisa berbicara, maka ia pun hanya terdiam. Bajrangi kemudian menyuruh Syahida untuk menghabiskan makannya lalu pergi meninggalkannya. Namun Syahida malah mengikutinya, dan Bajrangi pun bingung. Karena kebingungan dan mengira bahwa Syahida tersesat maka Bajrangi membawa Syahida ke kuil Hanuman. Bajrangi menyuruh Syahida berdoa supaya orang tuanya menemukan dirinya kembali. Lagi-lagi Bajrangi pun meninggalkan Syahida dan dia pun bergegas untuk pulang. Namun ketika Bajrangi sudah naik ke bis, dia melihat ternyata Syahida mengejarnya sehingga meminta supir bis untuk berhenti. Bajrangi kemudian membawa Syahida ke kantor polisi, namun polisi menolak jika Syahida ditinggalkan di sana. Bajrangi pun berbincang-bincang dengan polisi, tapi bagaimana kalau ortuanya mencari dan melapor ke sini? Kata Bajrangi. Begini saja kata petugas, kau tuliskan no kontakmu di sana nanti jika ada yang konfirmasi aku akan menghubungimu, kata petugas polisi. Akhirnya Bajrangi membawa Syahida pulang. Di dalam bis Bajrangi bertanya di mana Syahida tinggal, dengan menyebutkan semua nama-nama kota di India. Syahida hanya bisa menggelengkan kepalanya karena memang dia bukan warga India. Para penumpang lain pun membantu Bajrangi untuk menyebutkan kota-kota yang mungkin adalah kota tempat Syahida berasal. Namun, tidak ada satupun nama kota itu yang membuat Syahida mengangkat tangannya. Bajrangi sebenarnya bukan berasal dari kota Delhi. Namun karena permintaan ayahnya yang sudah meninggal maka dia pun harus pergi ke kota Delhi, untuk mengunjungi teman ayahnya yang bernama Dayanan. Di sanalah dia bertemu Rasika, anak dari Dayanan. Bajrangi tinggal di sana untuk beberapa hari. Di sana dia sering menemani Rasika, baik di saat Rasika bekerja menjadi seorang guru, beribadah atau berbelanja. Kedekatan itu membuat Rasika jatuh hati pada Bajrangi. Suatu ketika, rumah Dayanan didatangi oleh temannya yang bermaksud melamar Rasika, namun Rasika pada saat itu sudah jatuh hati pada Bajrangi dan memutuskan untuk menolak lamaran tersebut. Untungnya Dayanan menghargai keputusan anaknya yang sudah memilih jodohnya sendiri. Lamaran pun dibatalkan dan Bajrangi dikasih waktu selama 6 bulan untuk membeli rumah sendiri sebagai syarat pernikahan dirinya dan Rasika. Karena itulah Bajrangi kembali datang ke Delhi untuk membicarakan ke orang tua Rasika tentang perkembangan DP rumah yang sedang diusahakan. Para penumpang di sana pada riang gembira mendengarkan cerita cinta Bajrangi. Setibanya di rumah Rasika, Bajrangi pun menjelaskan tentang Syahida sebagai anak yang hilang. Dayanan pun berkata, bagaimana jika ortua Syahida tidak mencari anaknya? Sampai kapan kau begini? Lebih peduli terhadap orang lain daripada dirimu sendiri. Kau seharusnya bekerja keras membelikan Rasika rumah baru dan barulah kau bisa menikah, ingat itu kata Dayanan. Pada saat menemani Rasika berbelanja Bajrangi pun berkata pada Rasika, mungkin Syahida anak dari kasta Brahmana karena kulitnya putih. Kemudian bagaimana jika ortuanya tidak mencarinya kata Rasika. Siapa tahu dia adalah anak yatim piatu. Ada benarnya juga perkataan Rasika pikir Bajrangi. Tapi sepertinya, jika anak itu yatim piatu dewa akan mengabarinya padaku, kata Bajrangi dengan yakin. Sementara itu di rumah, Syahida yang tidak terbiasa memakan masakan orang Hindi pun memutuskan untuk menyelesaikan makanannya dengan cepat dan ketika di dapur dia mencium aroma ayam goreng yang dimasak oleh tetangganya Dayanan yang kebetulan merupakan seorang muslim, jadi Syahida pun akhirnya pergi ke sana. Ketika Bajrangi dan Rasika kembali ke rumah, mereka mendengar kabar kalau Syahida hilang. Mereka pun mencarinya di mana Syahida berada. Setelah melakukan pencarian, akhirnya Rasika menemukan Syahida sedang memakan ayam dan daging di rumah seorang muslim. Bajrangi pun merasa kaget, dan ternyata dugaannya selama ini salah. Karena kalau Syahida berasal dari kasta Brahmana, dia tidak akan memakan daging hewan. Informasi tentang keberadaan orang tua Syahida pun masih belum mereka ketahui, karena kondisi Syahida yang bisu. Di rumah makan pun Syahida dipesankan ayam dan makan terpisah dari mereka. Mungkin Syahida adalah kasta ksatria, karena mereka juga kadang-kadang makan daging hewan, kata Bajrangi yang masih berpikir kalau Syahida adalah orang Hindi seperti mereka. Di sana Syahida pun menangis ketika melihat seorang anak yang disuapi oleh ibunya.
Melihat hal itu Bajrangi dan Rasika pun mencoba menghibur Syahida dengan melakukan joget ayam agar Syahida tidak bersedih lagi. Hari demi hari pun berlalu, Bajrangi dan Rasika sering membawa Syahida kemanapun mereka pergi, bahkan ketika beribadah di pasar. Tapi Syahida adalah seorang muslim, dia pergi beribadah di sebuah musola yang ada di pasar. Bajrangi yang melihat Syahida tengah beribadah pun menjadi heran dan menyadari kalau ternyata anak kecil yang ia tolong itu adalah seorang muslim. Dia pun keluar dari musola itu dan mengabari hal ini kepada Rasika. Bajrangi takut kalau ayahnya Rasika akan mengusirnya, karena Dayanan tidak mau ada umat agama lain yang tinggal di rumahnya. Tapi Rasika tidak mau meninggalkan Syahida, karena ia hanyalah seorang anak kecil yang berusia 6 tahun jauh dari rumah dan jauh dari orang tuanya. Soal kasta dan agama itu hanya omong kosong, jangan buang waktu kita untuk urusan yang sepele, kau adalah orang baik, dan karena itulah aku suka dan cinta padamu. Kata Rasika, setelah itu mereka pun kembali untuk mencari Syahida dan saat Bajrangi mendapatkan pelukan kasih sayang dari seorang anak kecil yang masih polos dan tak mau kehilangannya. Dalam hatinya, Bajrangi pun berjanji akan tetap mengantarkan Syahida pulang ke orang tuanya. Di rumah, Bajrangi khawatir kalau Dayanan mengetahui dia membawa orang muslim masuk ke rumahnya, namun, Rasika berusaha meyakinkan Bajrangi, siapa yang akan bilang ke ayahnya, tidak akan ada yang tahu tentang ini, ujarnya. Di saat yang sama di rumah tersebut sedang nonton bareng pertandingan kriket antara India dan Pakistan. Pada saat Pakistan berhasil mencetak angka dan memenangkan pertandingan, Syahida pun bertepuk tangan dan menari-nari di depan TV, sehingga membuat semua orang tercengang melihatnya. Apalagi di saat Syahida mencium bendera Pakistan yang ada di TV tersebut. Sontak saja semua yang berada di sana menjadi kaget. Bajrangi pun bertanya kepada Syahida apakah dia berasal dari Pakistan. Dan Syahida pun angkat tangan dan menganggukkan kepalanya. Dayanan pun marah besar kepada Bajrangi dan menyuruh Bajrangi untuk mengantarkan Syahida ke kedutaan Pakistan di India. Dayanan masih punya dendam tersendiri kepada orang Pakistan akibat konflik di masa lalu. Dayanan tidak mau kalau Syahida masih berada di dalam rumahnya lagi. Jadi keesokan harinya, Bajrangi mencoba pergi menuju kedutaan Pakistan dan menjelaskan yang terjadi. Namun, karena paspor Syahida ada dengan ibunya, jadi permintaan itu ditolak. Bajrangi pun diusir oleh petugas keamanan karena terus memaksa untuk meninggalkan Syahida di sana. Di saat yang bersamaan, terjadi rusuh di kantor kedutaan tersebut, untungnya mereka berhasil keluar. Namun, efek dari kerusuhan tersebut akhirnya kantor kedutaan itu ditutup. Dan visa untuk ke Pakistan dibekukan selama 1 bulan. Ketika Bajrangi meminta bantuan agen travel mereka tidak bisa membuatkan paspor untuk pergi ke Pakistan. Namun dari sana Bajrangi mendapatkan informasi tentang kalau ada cara buat dia untuk pergi ke perbatasan tanpa paspor. Tapi petugas ini meminta sejumlah uang yang cukup besar jumlahnya. Malam harinya saat Bajrangi sedang menghitung uang yang dimilikinya, tiba-tiba Rasika menghampiri dan memberikan uang tabungan miliknya kepada Bajrangi, uang yang tadinya mau dijadikan DP rumah mereka. Namun untuk saat ini yang terpenting adalah bagaimana caranya kita bisa memulangkan Syahida, kata Rasika. Dengan uang yang terkumpul pun Bajrangi kembali ke agen travel tersebut dan meninggalkan Syahida di sana. Sebenarnya Syahida menolak untuk pergi bersama petugas tersebut, namun Bajrangi tidak punya pilihan lain. Sambil menangis pun Bajrangi meninggalkan Syahida di sana. Dalam perjalanan pulang Bajrangi melihat orang yang menjual gelang yang disukai Syahida, dan akhirnya Bajrangi membelikan hadiah perpisahan untuk Syahida dan langsung bergegas menyusul Syahida ke tempat di mana tadi ia meninggalkannya, namun sudah terlambat kantor agen travelnya sudah keburu tutup, namun dari kejauhan Bajrangi melihat mereka berdua sudah naik becak, Bajrangi pun langsung mengejar beca tersebut dan berhasil menyusulnya. Lalu ia mendapatkan informasi dari supir baca tadi, bahwa mereka berdua pergi ke hotel itu, Bajrangi pun langsung menyusul mereka ke hotel tersebut, hotel ini adalah hotel esek-esek tempat tidak benar. Bajrangi kemudian langsung mencari-cari Syahida dari kamar ke kamar sehingga mendapatkan kalau si petugas tadi tengah bertransaksi dengan mucikari untuk menjual Syahida. Bajrangi pun menjadi geram dan marah, matanya merah darahnya mendidih. Syahida pun langsung berlari untuk memeluk Bajrangi. Preman yang ada di sana mencoba merebut Syahida kembali, tapi Bajrangi berhasil membuat preman itu keluar jendela. Satu persatu preman di sana dihajar Bajrangi termasuk petugas travel tadi.
Karena sudah tidak percaya lagi dengan siapapun, Bajrangi pun memutuskan untuk memulangkan Syahida ke Pakistan sendirian tanpa paspor tanpa visa. Bajrangi dengan keyakinannya, berniat untuk memulangkan Syahida dengan usahanya sendiri. Singkat cerita, mereka pun pergi dengan bis dan melanjutkan perjalanan dengan berjalan kaki. Di tengah-tengah perjalanan, Bajrangi dicegat oleh seorang lelaki bernama Ali. Dia pun ditawari tumpangan akan tetapi harus membayar sejumlah uang. Bajrangi menolak dan memilih untuk terus berjalan kaki tapi Ali meyakinkan kalau pagar perbatasan itu dialiri listrik. Bertegangan tinggi. Petugas perbatasan pun akan menembakimu, baru bertanya ke mayatmu, apakah kau orang India atau Pakistan, kata Ali. Demi kebaikan anak ini, mari ikut denganku, katanya. Akhirnya Bajrangi pun naik mobil, dan mereka pun sampai di perbatasan. Kemudian, Ali membantu mereka untuk melewati pagar itu dengan terowongan. Ketika sampai di seberang, Bajrangi malah tidak mau pergi, sampai dia meminta izin tentara jaga supaya diizinkan untuk lewat. Ali pun tidak habis pikir, karena Bajrangi punya pemikiran seperti itu. Tentara jaga akan menembaki kita, katanya, namun, Bajrangi adalah orang jujur, dia harus meminta izin terlebih dahulu. Ali pun akhirnya pergi meninggalkan Bajrangi dan Syahida, maka ketika tentara jaga memergoki mereka, Bajrangi mengatakan semuanya dengan jujur, termasuk cara dia melewati pagar itu dengan terowongan. Namun itu semua tidak ada gunanya karena mereka tetap disuruh kembali ke India. Tak lama kemudian, dengan melewati terowongan yang lain mereka pun menyeberang kembali. Kali ini Bajrangi tetap jujur, namun dia ditendang oleh tentara jaga karena keyakinannya. Karena melihat Syahida menangis, sang komandan pun menyuruh anak buahnya untuk berhenti memukuli Bajrangi. Komandan tersebut memutuskan, kami akan kembali ke sini 10 menit lagi, kami akan tahu kalau kamu akan pergi ke Pakistan atau ke India, tapi kalau kulihat ternyata kamu masih berada di sini, maka kau akan kutembak, kata komandan tersebut. 10 menit kemudian, Bajrangi dan Syahida masih tetap di sana. Bajrangi tetap bersikeras kalau dia butuh izin dari tentara jaga, dan berjanji jika sudah mengantarkan Syahida pulang ke orang tuanya, maka dia akan kembali. Akhirnya hati sang komandan pun luluh juga, mereka berdua mendapatkan izin untuk masuk ke wilayah Pakistan. Mereka pun kemudian melanjutkan perjalanan. Pada saat mereka sedang beristirahat makan dan minum, Bajrangi pun menyuruh Syahida untuk makan dengan cepat karena ada polisi di sana. Di saat mereka telah pergi dari tempat tersebut, para polisi itu mengejar mereka dan mencari borgolnya yang hilang. Bajrangi mengatakan bahwa mereka tidak mengambil borgol kepunyaan polisi tersebut. Buat apa mencuri borgol, katanya. Setelah digeledah ternyata Syahida yang mengambil borgol tersebut karena mengira kalau itu adalah gelang. Mereka pun ditangkap polisi dan Bajrangi dianggap sebagai mata-mata India karena tidak mempunyai paspor dan visa. Sementara itu ada seorang reporter yang tengah mengabarkan sebuah berita di terminal. Di sana dia mendapatkan informasi dari warga sekitar kalau ada mata-mata India yang ditangkap. Karena itu berita yang panas, dia pun segera pergi menuju ke sana. Sesampainya di kantor polisi, reporter tersebut langsung mewawancarai Bajrangi dan merekamnya untuk berita. Ketika itu mereka punya waktu yang sangat singkat, akhirnya Bajrangi tidak bisa menjelaskan begitu banyak. Bajrangi pun ditanyanya mengenai misinya ke Pakistan. Padahal berulang kali Bajrangi menjelaskan bahwa dia hanya ingin mengantarkan Syahida ke orang tuanya. Di saat yang sama Syahida melihat gambar bukit di kalender, dia pun menganggukkan kepala ketika Bajrangi bertanya, apakah itu adalah tempat di mana dia tinggal. Polisi pun bertanya kenapa Syahida tidak bisa bicara, dia pun berkata kalau Syahida tidak punya lidah sampai menekan mulut anak kecil ini. Melihat hal itu Bajrangi pun marah dan menghajar para polisi yang ada di sana. Sang reporter yang sedang meliput di depan kantor polisi pun segera mengikutinya. Di saat Bajrangi naik bus, reporter ini pun ikut naik untuk memata-matai Bajrangi. Di dalam bus reporter tersebut menelepon polisi dan mengabarkan kalau dia lagi berada di dalam bus yang sama dengan Bajrangi, lalu menginformasikan nama bus itu. Bajrangi bertanya pada kenek bus tentang gambar yang ditunjukkan. Semua penumpang pun dikasih lihat satu persatu, berharap ada informasi mengenai tempat tersebut. Di saat itulah si reporter menyadari kalau Bajrangi ternyata bukankah mata-mata dan akhirnya ia membuka penyamaran dirinya. Waktu yang sangat tepat sekali, karena ketika polisi mencegat bus ini, kenek bus dan para penumpang yang telah mengerti tentang keadaan ini dan menutupi fakta itu bahwa Bajrangi berada di bus tersebut. Mereka bertiga pun telah bersembunyi di atas bus. Bajrangi dan Syahida pun akhirnya selamat dari kejaran polisi.
Mereka bertiga pun setelah itu beristirahat di sebuah masjid sampai besok pagi. Bajrangi pun kaget kalau ternyata tempat ia beristirahat itu adalah masjid. Dia pun langsung melarikan diri keluar kemudian bertemu dengan seorang kiai dan kiai berkata bahwa masjid itu terbuka bagi semua orang, lalu mempersilahkan Bajrangi untuk masuk kembali ke dalam. Di sana Nana Bajrangi menjelaskan semuanya kepada kiai dan meminta informasi tentang daerah yang ada di gambar tersebut, namun di antara mereka tidak ada yang tahu tentang tempat tersebut. Di saat yang sama, patroli polisi kian ketat di luar sana, untungnya keberadaan Bajrangi dan Syahida dirahasiakan oleh sang kiai. Karena tidak mungkin keluar dengan patroli polisi di mana-mana mereka pun akhirnya mencari cara lain dengan menyamar sebagai muslimah bercadar untuk menutupi wajah mereka sehingga bisa keluar. Dengan bantuan N1 kiai mereka bertiga pun diantar untuk melanjutkan perjalanan, dengan rute yang aman dari patroli polisi mereka pun melanjutkan perjalanan, menumpang dari satu kendaraan ke kendaraan lainnya menumpang di satu tempat ke tempat lainnya. Perjalanan mereka pun telah mendekati tempat daerah tinggal Syahida namun mereka belum menemukan di mana tempatnya Syahida tersebut. Sementara itu di India, Rasika sangat mengkhawatirkan keadaan Bajrangi yang belum menghubunginya sejak keberangkatannya. Ayahnya Rasika pun kaget dan marah ketika mengetahui kalau Bajrangi pergi ke Pakistan tanpa paspor dan visa. Dayanan marah karena berprasangka buruk kalau orang Pakistan akan mencelakakan Bajrangi. Rasika pun ikut marah karena sikap ayahnya lah yang memaksakan Bajrangi untuk mengantarkan Syahida sehingga Bajrangi memutuskan untuk pergi. Jika ayah terus seperti ini, aku juga akan pergi ke Pakistan sendiri tanpa visa kata Rasika. Kameramen Nawaf juga ditangkap polisi dan dimintai keterangan tentang keberadaan Nawaf. Dia diminta untuk terus menghubungi Nawaf setiap 1 jam sekali. Di tempat lain Bajrangi sempat berpikir menyerahkan dirinya ke polisi supaya mereka yang mencarikan keberadaan orang tua Syahida. Namun Nawaf mencegahnya dan berkata, kau bisa masuk penjara dan tidak ada seorang pun yang mengetahui keberadaanmu, lagi pula polisi di sini belum tentu sepertimu, yang berusaha keras. Mungkin mereka akan mencoba beberapa hari sebelum akhirnya Syahida dibawa ke panti asuhan. Nawaf pun punya pikiran lain ia mencoba menjual kisah ini ke stasiun televisi sehingga dapat lebih mudah untuk mencari keberadaan orang tua Syahida, namun sayangnya usahanya gagal karena tidak ada stasiun televisi yang mau membeli berita tersebut. Berita kebencian mudah dijual tapi kisah kasih sayang seperti ini malah tidak mendapatkan tempat, kata Nawaf. Mereka pun memutuskan untuk pergi ke sebuah tempat suci yang mana di sana, kabarnya bisa mempertemukan orang-orang yang terpisah. Di saat yang sama Nawaf mendapatkan telepon dari rekannya dan dia menginformasikan kemana tujuannya setelah ini, mendengar hal ini polisi pun langsung gerak cepat ke sana menyusul mereka. Sesampainya di tempat ibadah tersebut Bajrangi pun langsung mengikuti ritual yang ada di sana, berharap Syahidah bisa bertemu lagi dengan orang tuanya. Bajrangi tidak sadar kalau ternyata di sana ada ayah dan ibunya Syahidah, sayangnya saat itu Syahidah sedang tertidur dan tidak mengetahui kehadiran kedua orang tuanya di sana. Sementara itu Nawaf melakukan reportasi sendiri. Dalam rekaman tersebut Nawaf menceritakan tentang kisah Bajrangi yang nekat menembus perbatasan hanya untuk mengantarkan Syahidah ke orang tuanya. Di negeri Pakistan Nawaf berharap dengan video ini Bajrangi dapat mengantarkan Syahidah dan bisa pulang ke India dengan selamat. Kemudian ia mengupload video tersebut di YouTube. Di video tersebut dia juga mengabarkan bahwa stasiun televisi semuanya menolak untuk menyiarkan berita tersebut, karena kisah ini dianggap sampah dan buang-buang waktu saja. Di saat sedang di warnet Nawaf melihat rekannya bersama polisi datang. Nawaf sadar bahwa lokasinya dan Bajrangi sudah diketahui oleh polisi. Untungnya Nawaf dengan cepat menyusul Bajrangi kemudian mereka pun lari dari lokasi tersebut. Pada saat rekan Nawaf menelepon, Nawaf berkata kalau mereka sekarang menuju ke lokasi lain untuk mendoakan Syahidah dan akhirnya polisi pun pergi dari sana. Di saat sedang beristirahat Nawaf mengabarkan An-Nisa dirinya sudah mengunggah video dan reportasenya ke YouTube. Berharap videonya menjadi viral dan orang-orang membantunya menyebarkan pesan tersebut. Di saat melihat rekaman itu ternyata dengan tidak sengaja ibunya Syahidah terekam kamera Nawaf mereka pun mengetahui bahwa orang tuanya Syahidah baru saja turun dari salah satu bus. Dan mereka pun berencana untuk melacak dari mana bus itu berasal sehingga mereka bisa mengerucutkan daerah tempat tinggal Syahidah. Keesokan harinya, bus itu pun datang dan mereka pun langsung bertanya kepada sopir bus tersebut. Dari informasi rute yang dilewati supir akhirnya diketahui kalau ternyata Syahidah berasal dari desa Sultanpur.
Sementara itu, video yang diunggah Nawaf ke YouTube pun akhirnya diketahui polisi dan mereka memerintahkan untuk menyebarkan video tersebut ke semua stasiun televisi. Karena itulah patroli polisi menjadi ketat. Bus yang mereka tumpangi pun akan diperiksa polisi namun Bajrangi menyuruh Nawaf untuk tetap mengantarkan Syahidah ke orang tuanya dan dia pun menunjukkan dirinya ke polisi sehingga mereka berdua punya waktu untuk lari. Bajrangi pun kejar-kejaran dengan polisi dan mendapatkan pukulan, dia pun akhirnya tertangkap. Sementara itu, Nawaf berhasil mengantarkan Kanuda pulang ke desanya, berkat perjuangan keras dari seorang Bajrangi akhirnya ibu dan anak ini dapat bertemu kembali. Pertemuan seorang ibu dan anak ini sungguh haru dan menyentuh hati. Di sisi lain Bajrangi dihajar habis-habisan oleh polisi dan disiksa di tahanan. Video yang diupload Nawaf pun menjadi viral, ditonton oleh jutaan orang bahkan kabar ini sampai ke India. Termasuk Rasika pun ikut menonton video tersebut, sehingga semua media cetak memberitakan hal ini. Rakyat Pakistan bersimpati pada sosok Bajrangi namun komandan polisi tidak mau tahu dan tidak menganggap. Bajrangi tetap dianggap sebagai mata-mata India, walaupun sudah diketahui fakta bahwa Syahidah memang hilang di India. Komandan polisi tersebut tetap tidak peduli, seorang petugas yang ditugaskan oleh komandan polisi untuk menyiksa Bajrangi sampai mencari tahu kebenarannya di India. Kemudian polisi tersebut pun mendapatkan informasi bahwa memang benar kalau Bajrangi memang pernah datang ke kantor polisi bersama dengan Syahidah lalu dia pun mengabarkan hal tersebut kepada komandannya. Namun si komandan laknat ini tetap memaksa bahwa Bajrangi harus mengaku sebagai mata-mata India, bahkan mengancam mencutikan petugas ini jika dia tidak berhasil membuat Bajrangi mengaku. Petugas ini pun merasa heran dengan atasannya dan untungnya dia masih punya hati nurani. Dia berpikir kalau seorang pria seperti Bajrangi sampai ditahan di penjara Pakistan seumur hidupnya, maka itu hanya akan annasai kehormatan negaranya, dan dia tidak mau membiarkan hal itu terjadi. Sementara itu, Nawaf akhirnya dibantu oleh sebuah stasiun televisi untuk menyebarkan berita ini. Nawaf berkata bahwa Bajrangi saat ini ditahan di penjara Pakistan, hanya karena permusuhan antar dua negara mereka. Nawaf mengajak para pemirsa untuk mengakhiri permusuhan ini baik itu dari rakyat India ataupun rakyat Pakistan, supaya kita bisa membesarkan anak-anak kita dengan penuh cinta bukan kebencian semata ujarnya. Nawaf juga mengajak para pemirsa untuk melakukan aksi besar-besaran di perbatasan untuk memastikan Bajrangi bisa kembali ke India dengan selamat. Kabar itu pun membuat komandan polisi tadi kalang kabut dan panik. Dan benar saja keesokan harinya, ribuan orang datang berbondong-bondong dalam aksi menuntut kebebasan Bajrangi dari sisi India maupun Pakistan. Semuanya berkumpul di perbatasan dan Nawaf akhirnya bertemu lagi dengan Bajrangi dan membawa kabar gembira bahwa Syahidah telah bertemu dengan kedua orang tuanya. Nawaf pun menyuruh Bajrangi untuk mengunjungi Pakistan lagi tapi bukan dengan terowongan melainkan dengan paspor dan visa. Semua orang pun mengantarkan Bajrangi dengan meneriakkan namanya, Bajrangi Bajrangi Bajrangi. Sebenarnya para tentara perbatasan An-An tidak mau membukakan pintu gerbang namun karena mereka kalah jumlah terpaksa mereka mengalah dan membiarkan Bajrangi menyeberang ke India. Orang-orang Pakistan pun membuka gerbang tersebut dan Bajrangi dengan terlatih-tatih berjalan keluar menuju pintu gerbang India. Di mana Naeng Rasika dan keluarganya sudah siap menyambut Bajrangi yang telah lama mereka rindukan. Namun ketika Bajrangi menyeberang dengan terlatih-tatih, tiba-tiba Syahidah datang menyusul Bajrangi mungkin untuk terakhir kalinya dan Bajrangi saat itu sudah menyeberang dan hampir masuk ke wilayah India. Syahidah tidak bisa memanggil Bajrangi karena sudah terlalu jauh, namun dengan ajaibnya tiba-tiba Syahidah dapat berbicara, keinginannya untuk memanggil Bajrangi lah yang memicu keluarnya suara Syahidah. Paman itulah kata pertama yang Syahidah ucapkan. Dan akhirnya Syahidah dapat berbicara, bukan karena ritual yang macam-macam, bukan karena pengobatan medis akan tetapi karena keinginannya, karena kasih sayangnya dan dorongan batinnya untuk berterima kasih kepada Paman Bajrangi yang telah menyelamatkan dan menolong dirinya. Dan film pun selesai.